Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, Shalom. Jumpa kembali lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dari GKI, Rungkut Asri, dengan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Flexing Nggak Penting. Berdasarkan surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Bersama saya, Penatua Elia Mahar Sundu Putro. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin mengenal kembali kehendak-Mu untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam sekolah, di dalam keluarga, dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini kami bersama dengan anak-anak remaja di tempat ini, dimanapun mereka berada yang sedang menonton video ini, kiranya Tuhan Allah menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja kepada tiap-tiap kami, sehingga kami dapat memahami makna flexing yang ada di dunia ini dan bagaimana kami harus menyikapinya di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini ada dari Filipi 3 ayat yang ke-8, terkhusus bagian yang D. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sekali lagi, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kata flexing mulai ramai dikenal oleh masyarakat beberapa tahun belakangan. Ini dikarenakan ada orang-orang yang dianggap sultan ini suka memamerkan kekayaan mereka, senang juga memamerkan barang-barang mahal mereka, yang ternyata adalah hasil pencucian uang. Ada juga istri atau anak-anak pejabat yang senang mengunggah gaya hidup yang mewah-mewah di media sosial mereka. Dan ternyata ketika diusut, pejabat tersebut menerima suap. Cukup menyedihkan memang. Nah, flexing adalah tindakan pamer kekayaan melalui media sosial. Dan memang sebenarnya flexing juga sudah muncul bahkan sebelum media sosial itu ada. Pada umumnya orang ingin menampilkan keunggulan, kekayaan, kekuasaan, serta ingin terlihat menarik. Makanya mereka flexing. Namun, apakah orang yang butuh pengakuan itu harus sampai sebegitunya menunjukkan kekayaan mereka dan bagi kita apa ya mungkin bahasanya sampai berlebihan begitu ya. Nah, Rasul Paulus pun juga sebetulnya kalau dipikir-pikir di zaman dia pun bisa flexing. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa ia banggakan. Dimulai dari status dia sebagai orang Yahudi. 2, dia adalah orang Ibrani asli yang disunat pada hari ke-8. Paulus juga berasal dari suku Benyamin. Ia juga adalah orang Farisi, bahkan yang sangat tekun mendalami dan melakukan hukum Taurat. Namun, setelah mengenal Yesus, Paulus menganggap semua itu tidak penting lagi. Bahkan ia menganggap itu semuanya sebagai sampah. Sebagai orang yang dikasihi Allah, Paulus merasa bahwa flexing itu tidak penting.
Terus apa yang penting? Yang ia kejar bukan lagi pengakuan atau flexing itu, melainkan pengenalan akan Tuhan lebih dalam dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Teens, dapat dipahami bahwa kebanyakan remaja memang ada masa-masanya butuh pengakuan. Lingkungan pergaulan pun turut mempengaruhi remaja-remaja untuk berusaha menunjukkan keunggulannya supaya diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tetapi sebagai remaja Kristen yang hidup dalam Tuhan, kita tidak butuh semua itu. Jadi nggak butuh flexing, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan sebagaimana ada dirinya kita, dan itu sudah cukup. Jadi, jadilah dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau juga menunjukkan kepada kami bahwa memamerkan kehidupan, memamerkan keunggulan, memamerkan segala sesuatu demi kesombongan kami, demi pengakuan untuk kami, sehingga kami harus flexing di sana sini. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga dapat belajar mengambil sudut pandang Paulus ketika dia berusaha untuk mengikut Tuhan, bahwa ternyata mengikut Tuhan itu jauh lebih penting untuk mengenal Tuhan ketimbang memamerkan, bahkan juga termasuk memamerkan iman kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau agar biarlah kami belajar untuk cukup pada diri kami sendiri, menerima dengan segala yang boleh kami miliki tanpa perlu flexing, tanpa perlu memamerkan apapun yang ada dalam diri kami. Karena kami mengetahui saat ini bahwa pengenalan Tuhan jauh lebih penting bahkan dari apapun. Karena itu ya Tuhan, tolonglah semua anak-anak remaja yang ada di tempat ini, yang sedang menonton di tempat mereka masing-masing. Jamahlah mereka, urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan mereka. Sehingga biarlah Tuhan Allah menambahkan banyak-banyak hal, karunia dan juga talenta atas mereka. Dan biarlah mereka juga tetap memiliki kerendahan hati ketika mereka diberi banyak oleh Tuhan, namun biarlah mereka belajar untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Sertai kami di hari ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, renungan kita hari ini telah selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Siapa tahu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.